jika kurang berkenan, mohon maaf. Kok nggak ada suaranya? Sudah, Mbak. Suaranya? Sudah, Mbak Win. Sorry ya, ini ada banyak pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya bacakan satu-satu. Ini yang khusus buat Mbak Queen. Salah satunya ini. Akomodasi untuk suami dan anak gimana biayanya ya? Apakah biaya mandiri atau bagaimana? Ini teman-teman penasaran sama pengalamannya Mbak Queen. Iya, langsung dijawab aja, Mbak. Oke. Kalau di beasiswa LPDP, saya rasa kebanyakan seluruh beasiswa itu menyediakan biaya akomodasi untuk student. Dan itu jadi udah termasuk biaya beasiswa itu udah termasuk biaya akomodasi. Jadi kita nggak perlu keluar uang untuk biaya akomodasi. Yang perlu dikhawatirkan adalah landlord di luar negeri itu antara mengizinkan atau tidak mengizinkan kita bawa keluarga. Oh iya. Kita harus milih dari awal sebelum berangkat, milih akomodasi yang memang tepat dan bisa dibuat keluarga kayak gitu. Misalnya apartemen khusus pasangan yang berpasangan kayak gitu. Oh, jadi peraturan di sana itu ya Mbak Queen ya? Ini Mbak Queen, pertanyaan lagi. Dulu ketika Mbak Queen di sana, apakah punya aktivitas lain di luar kuliah gitu Mbak Queen? Ada. Aktivitas saya macam-macam. Selain ikut PPI Pelajar Indonesia, biasanya kan ada gathering di PPI sendiri. Terus saya sempat magang jadi babysitter anak-anak yang ibu-ibunya ikut pengajian di masjid. Jadi saya jagain anak-anaknya orang sana yang ibu-ibunya itu ikut pengajian, karena setiap hari Jumat di sana itu kaum minoritas muslim ada pengajian gitu kan. Itu juga join di komunitas gamelan York. Itu luar biasa. Nah, itu di sana malahannya, nggak di Indonesia, tapi malah belajar gamelannya di UK gitu kan. Di UK ya? Gitu. Itu nggak ganggu itu ya, studinya Mbak Queen? Kan tadi kan sempat cerita kalau tugasnya sangat banyak gitu. Iya, sangat banyak. Bahkan dalam seminggu itu 7 hari kita ke perpus, jadi cuma 3 hari di rumah. Ada kalanya perpus, kita tidur di perpus, kita pulang tuh cuma mandi dan makan. Jadi kan nggak bisa ya mandi di perpus. Di perpus tuh sampai disediain beberapa kasur gitu loh buat anak-anak yang belajarnya sampai malam-malam terus harus istirahat di sana. Jadi kita sering tidur di perpus tuh sering banget. Jadi pulang itu cuma mandi, makan, habis itu balik lagi ke perpus. Kayak gitu. Karena memang saking tugasnya tuh ya itu kan selalu terdeadline kan. Jadi kita nggak bisa memfoya-foya waktu gitu, nggak bisa, harus cepat selesai. Ketika tugas itu udah selesai, maka kita punya waktu lain untuk bisa bersenang-senang, refreshing, jalan-jalan, melakukan aktivitas yang lain kayak gitu. Ketemu teman-teman. Bisa kok. Bisa ya Pak ya. Dan satu lagi pertanyaan yang gini Mbak, dari salah satu teman-teman yang kuliahnya itu di sastra gitu, dan menurut keluarganya itu kayak gimana? Gitu. Nah, itu gimana cara Mbak Queen dulu meyakinkan keluarganya Mbak Queen bahwa ilmu ini akan kepake kok di Indonesia gitu? Meyakinkan keluarga. Sebenarnya dari awal keluarga kan sudah support ya. Jadi saya nggak ada alasan untuk meyakinkan keluarga karena keluarga udah yang perlu dipahami adalah itu tadi, komunikasi adalah jalan terbaik. Mungkin teman-teman bisa meyakinkan dengan membuktikan apa yang teman-teman lakukan sekarang. Prestasi apa yang sudah teman-teman lakukan sekarang. Misalkan karya. Apalagi sastra ya, buku itu kan penting ya. Misalkan teman sudah berkarya, misalkan teman-teman punya buku lah yang itu tuh sudah ya itu sebagai bukti bahwa bisa kok, aku bisa, lebih dari ini pun aku bisa kayak gitu. Jadi
memang kadang orang-orang kita itu sinis ya, karena kita nggak punya bukti aja gitu. Coba dibuktikan sedikit demi sedikit. Misalkan teman-teman juga bisa bikin usaha kecil-kecilan yang berkaitan dengan sastra, baik itu di bidang jasa, e-course gitu kan, atau yang lain. Gitu. Jadi memang harus dibuktikan sih. Iya, ya. Karena memang itu ya Mbak, apa mindsetnya mungkin ya, umur-umur orang tua kita kan seperti pekerjaan itu ya harus seperti guru atau dokter yang kelihatan gitu loh. Mungkin seperti itu ya Mbak. Ya zaman tuh sekarang udah berubah ya, sangat berubah. Sangat berubah. Jadi apa yang dikatakan orang tua kita itu belum tentu sesuai dengan sudah berkembang sekarang gitu. Selanjutnya sih ikuti aja kata hati teman-teman. Mau jadi apa ke depan, mau berkontribusi seperti apa ke depan, karena rezeki itu nggak sebatas dari jadi guru atau jadi dosen, tapi rezeki Allah itu luas dan kita itu bisa mengeksplor dari mana saja. Ya, betul. Oke, sepertinya cukup ya pertanyaan untuk Mbak Queen. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih sekali kami sampaikan kepada Mbak Queen yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, narasumber yang kedua kita, yang sekarang lagi ada di Aussie, Mbak Fida Ruhia. Beliau sekarang sedang menempuh S2 TESOL di Monash University. Ini juga Umah Zaidan ya, Mbak Fida ya. Jadi sekarang Mbak Fida bersama keluarganya, suami dan anaknya sedang berstudi di Monash University. Langsung saja kepada Mbak Fida, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk menjadi speaker di forum ini. Terima kasih juga buat Bizaujati dan juga Cantika Foundation sudah mempercayai saya dan juga Mbak Queen untuk menjadi speaker di sini. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan itu hampir 70% itu sudah Mbak Queen sampaikan. Jadi tugas saya di sini itu cuma untuk additional information saja. Mungkin langsung ke slide-nya, Mas. Oke. Kenapa saya bilang ayo belajar lagi? Nah, kata ayo belajar lagi, mungkin kalau buat emak-emak khususnya ya, itu merupakan sesuatu yang, aduh, masa sih belajar lagi? Nggak usah jauh-jauh. Ketika saya memutuskan untuk belajar, teman-teman sesama emak-emak saya, itu banyak sesuatu yang mungkin saya anggap negatif ya waktu itu. Jadi banyak coletehan yang, ya Fit, ngapain sih kuliah lagi? Ya Fit, hidup jadi susah. Ya Fit, kamu nggak capek depan laptop gitu. Nah, yang kayak gitu, sebelum ini khusus mama ya, jadi sebelum kalian memutuskan untuk berkuliah lagi, pastikan kalian harus strong, baik inside dan outside. Next dulu. Oke, nah ini untuk secara garis besarnya. Ketika kalian ingin sampai pada suatu tujuan, pastikan bagian-bagian 4 ini udah 100%. Pertama yaitu yang memiliki sumbangan yang paling banyak, yaitu niat dan tujuan. Dan ini sudah digambarkan secara detail dengan Mbak Queen. Saya cuma mau nambahkan sedikit ya. Jadi ketika niat kita lurus, ketika niat kita emang kembali untuk negara, ketika niat kita emang untuk berkontribusi lagi, ketika kita berniat untuk membangkitkan umat, itu insya Allah kasih jalannya 100%. Itu benar-benar jalannya insya Allah semulus itu, sekalipun harus ada ups and downs-nya. Jadi bukan cuma up and down, tapi ups and downs. Jadi pakai S ya, secara plural. Jadi ketika niat kita udah lurus, ketika niat kita untuk kembali ke masyarakat, insya Allah kasih jalannya. Berikut juga esai yang akan kita tulis, insya Allah pasti Allah kasih petunjuknya apa yang akan kita tulis. Beneran deh. Soalnya apa? Niat kita bukan buat kita sendiri. Niat kita bukan buat selfie depan Eiffel. Niat kita bukan buat selfie depan Opera House, enggak. Tapi ketika niat kita lurus, ketika kita sudah memantapkan apa yang akan kita ambil, insya Allah kasih jalannya. Dan juga adalah tujuan. Tujuan ini juga penting. Kalian harus pastikan dari awal tujuannya apa. Niat sama tujuan hampir sama ya. Tapi pastikan niatnya itu adalah lillahi ta'ala. Itu yang nggak boleh kalian tukar.
Ketika niatnya udah melenceng dikit, itu pasti konsentrasinya juga akan buyar. 40% akan berkurang. Padahal ini sumbangan yang paling besar. Soalnya ini udah urusan yang pertama, yaitu urusan sama Tuhan kita. Yang mana dia adalah pemilik buku catatan kita ke depannya. Dia adalah pemilik diary kita dan dia yang menentukan nasib kita. Pastikan urusan kita selesai sama beliau. Ketika urusan kita selesai sama yang di atas, insya Allah urusan ke depannya kita dibimbing. Sekalipun harus banyak ups and down-nya. Karena ups and downs itu merupakan proses belajar kita. Makanya Allah kasih kita banyak downs. Karena Allah setelah itu adalah, karena setelah itu akan ada ups. Innama al-usri yusra. Percaya ada sama ayat, dan aku percaya banget. Jadi ketika aku udah dapat satu yang downs, aku percaya abis ini ada ups. Percaya itu Allah tuh ya nggak pernah Allah itu nggak pernah ingkar janji sama umatnya. And then yang kedua, aku nggak lihat. Nah, yang kedua itu adalah persetujuan pasangan. Ini juga yang paling sentral karena dia menyumbangkan 30% dari proses kita ke depannya. Kenapa? Kita hidup itu menjalani semuanya itu sama pasangan. Pasangan itu merupakan separuh dari kita. Yang kita, ketika kita memutuskan sesuatu, kita nggak boleh setengah-setengah. Kita sudah harus ada persetujuan di depannya. Bagaimana proses kita akan kuliah, bagaimana proses kita akan menghabiskan waktu di sana, bagaimana apa jurusan yang akan kita ambil, pasangan kita nanti mau apa, itu harus benar-benar kita kupas dan kita harus rencanakan matang-matang sebelum kalian memutuskan untuk berkuliah. Ini belum kuliah ya, ini harus sebelum memutuskannya, sebelum kalian mau bermimpi untuk kuliah. Pastikan ini beres, yaitu 40% niat dan tujuan, kemudian 30%-nya persetujuan dengan pasangan. Nah, kemudian ini juga merupakan penunjang ya, penunjang keberhasilan kita, yaitu persetujuan keluarga besar. Jadi ini semua tuh akan meruncing ketika Allah sudah ridho sama kita, pasangan kita udah ridho sama kita, dan keluarga besar juga mendukung kita. Pastikan yang tiga ini bersinergi, insya Allah jalannya akan lebih mudah. Ketika salah satunya timpang, itu jalannya akan berat banget. Kenapa? Ketika kita akan melangkah jauh, kita butuh support dari surrounding kita, maksudnya support dari sekitar kita, terutama keluarga besar. Jadi pastikan urusan sama keluarga besar itu juga aman. Jadi urusan yang kayak tadi, ketika ada yang nggak setuju ya sama, apa sih yang tadi pertanyaannya yang buat Mbak Queen itu, nggak setuju kalau sastra gitu, ntar sastra jadi apa? Nah, kalau bagi aku kayak gini, jangan pernah salahkan orang tua kita yang pandangannya cuma segitu aja, yang pandangannya cuma jadi guru, pandangannya cuma jadi dokter, dosen, atau bidan. Jangan salahkan mereka. Kenapa? Kita nggak boleh salahin mereka karena background pendidikan mereka tidak sama seperti sekarang. Tugasnya kita apa? Tugasnya kita adalah menjelaskan, meyakinkan mereka. Ketika kalian yakin sama tujuan kalian ketika yakin sama mimpi kalian akan ada 1000 alasan untuk menjelaskan ke mereka. Sebenarnya mereka itu cuma butuh bicara heart to heart. Mereka cuma butuh penjelasan, gini loh Bu, saya ambil ini karena begini Bu, dampaknya begini untuk Indonesia Bu. Ketika kalian untuk menjawab hal sepele gitu aja nggak bisa, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah melangkah ke tahap selanjutnya. Maksudnya kayak yang tadi sastra. Tapi ujung-ujung kalian nggak tahu, apa sih nak ngambil sastra? Ya enggak Bu, sastra itu bagus. Ntar saya bisa bikin puisi. Ya udah, semua juga nggak usah sekolah juga bisa bikin puisi. Tapi nggak gitu. Ketika kalian sudah tahu teorinya apa, dampaknya apa, nanti kalian kontribusinya kemana, kalian karyanya akan seperti apa, itu orang tua bakal speechless. Oh gitu ya. Jadi orang tua itu cuma butuh komunikasi ya, butuh komunikasi dan juga butuh pandangan yang lebih jauh lagi. Mungkin karena satu, mereka kurang membaca, mereka mungkin yang di sekitar mereka juga hanya pandangannya seperti itu. Jadi tugasnya kita satu, ketika kalian punya mimpi, kalian yakin dengan tujuan kalian, pastikan kalian paham kalian nanti ke depannya jadi apa. Jadi bukan cuma yang tadi katanya Mbak Queen yang cuma ikut-ikutan. Istilahnya apa sih tadi? Istilahnya Mbak Queen yang bilang itu ikut-ikutan gitu, jadi cuma kayak ini lihat orang gini pengen lihat orang enggak boleh seperti itu. Next, ini penunjang yang ketika belum. Jadi ketika ketiganya udah bersinergi, yang ini pasti juga ikut bersinergi. Makanya saya kasih itu yang 10%. Kenapa? 10% itu adalah finansial, di mana finansial ini itu Allah yang punya.
Jadi kalau ketika niat kita udah lurus, tujuan kita udah mantap, pasangan kita setuju, keluarga besar juga setuju, insya Allah namanya finansial juga kebantu. Makanya saya kasihnya 10% aja. Next. Oke, di sini mungkin sebagian udah udah dijelasin ya sama Mbak Queen. Jadi ini secara garis besarnya saya akan berbicara 5 poin di sini. Pertama yaitu yang harus kita jadi gini, ketika kalian sudah mantap tuh yang udah 100%, udah terbentuk bahwasanya kalian udah punya tujuannya mau kemana, mau belajarnya apa, pasangan kalian sudah setuju, keluarga besar setuju, finansialnya udah terpandang gitu loh. Maksudnya finansialnya insya Allah ada gitu loh. Tapi kalau pakai beasiswa, insya Allah semua tercover. Oke, pertama, satu yang harus kalian persiapkan yaitu dokumen keluarga. Ini aku ngomongin keluarga. Kalau tadi Mbak Queen itu ngomongin dokumen persiapan untuk gimana kita apply beasiswanya. Ini aku lebih spesifik lagi gimana kalau kita bawa keluarga. Soalnya ketika kita berangkat sendiri, urusannya tidak setriki itu. Tapi ketika kita bawa keluarga, banyak perincian yang harus kita checklist setiap harinya dan kita harus plan baik-baik. Pertama yaitu dokumen keluarga. Pastikan KTP, KK, akte, paspor, imunisasi anak, SIM internasional, dan visa dengan nama yang sama. Jadi titik, koma, kemudian nama depan, nama belakang, pastikan semua sama. Ketika satu salah, contohnya akte salah, nggak sinkron dong sama KK sama KTP, bisa gagal. Jadi pastikan ketika kalian punya anak, pastikan namanya udah harus benar dari depan, dari awal, dari TK-nya, SD-nya, aktenya, KK-nya, sampai pasportnya. Soalnya ketika satu nama aja salah, urusannya itu panjang. Saya nggak pernah menyalahkan sistem di Indonesia ya. Soalnya di Indonesia kan ngurus paspor salah satu aja tuh kayak urusannya Masya Allah banget gitu kan. Cuma nama terakhir salah atau biasanya Vida pakai F, kemudian saya pakai V dan ternyata harusnya pakai F. Itu kan urusannya lama dan itu memperlambat proses kita untuk menuju ke langkah berikutnya. Pastikan semuanya itu dipersiapkan. Next, bagi kalian yang punya anak dan kalian pengen bawa anak, kalian juga belajar ke luar negeri, pastikan memiliki catatan imunisasi. Yap, ini penting. Kenapa? Karena negara-negara maju itu mereka itu benar-benar menerapkan imunisasi. Imunisasi itu merupakan sesuatu yang penting bagi mereka. Jadi ketika kita mau apply di suatu sekolah itu pasti menanyakan imunisasi atau riwayat imunisasi anak. Dan pastikan di umur segitu, anak kan biasanya nanti kalian, saya nggak mau jelasin jenis-jenis imunisasi ya, karena di sini bukan sekolah bidan. Jadi nanti kalian bisa browsing sendiri, jadi anak umur segitu imunisasinya apa, anak umur segitu imunisasinya apa, kalian udah harus tahu. Dan kalian harus udah well prepared. Contohnya, anak saya udah umur 5 tahun. Jadi umur 5 tahun tuh udah harus imunisasi apa aja sih yang kelar. Dan pastikan saya udah imunisasi itu di Indonesia. Jadi saya nggak imunisasi di sini. Kenapa? Pasti bayarnya dolar sama rupiah jauh beda ya, sekalipun suntikannya sama, sakitnya juga sama. Jadi saya pastikan semuanya udah kelar di Indonesia. Dan pastikan imunisasi yang kalian bawa nanti itu udah tertranslate. Kalau saya pribadi, saya tuh transit sendiri. Jadi nggak pakai jasa. Kalau kita harus pakai jasa, itu harus bayar lagi. Jadi pastikan kalian transit semuanya sendiri, dan pastikan tidak ada satu nama pun yang salah. Seperti itu. Kemudian SIM internasional mungkin kalian butuh, itu pastikan udah bawa dari Indonesia biar nggak usah pulang ngurus lagi kayak gitu. Kemudian visa. Nah, visa ini merupakan proses panjang juga. Pastikan kalau kalian pastikan nanti kalau kalian mau bawa anak, pastikan ini jadi tergantung ya. Teman-teman tuh ada yang apply visa sendiri atau ada yang lewat agen. Tapi kalau aku nyaranin lewat agen. Nanti aku bicarain nanti. Masalah visa aku bicarain nanti di slide berikutnya. Next, yaitu aku akan ngomong tentang tempat studi dan tujuan, scholarship atau self-funding, kemudian education consultant, dan mapping your step. Oke, next step, next slide. Next, nah ini pertanyaan rinci yang akan menentukan nasib kalian diterima beasiswa maupun kampus. Kalian harus benar-benar bisa jawab pertanyaan ini. Insya Allah lolos. Saya nggak menjamin, tapi insya Allah lolos. Satu yaitu pertanyaan sebelum memilih universitas. Pastikan negara tujuan. Negara tujuan ini merupakan pandangan yang sangat besar yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian membawa keluarga. Kenapa? Kalau kalian sendiri itu nggak masalah dengan cuaca dingin yang ekstrim. Tapi ketika kalian bawa anak, apakah anak kalian bakal survive? Apakah
pasangan kalian bakal survive? Itu harus dipikirin ya. Yaitu pertanyaan satu adalah apakah dapat beradaptasi dengan cuaca? Ini cuaca jangan dianggap sesuatu yang enteng. Mungkin akan sangat indah sekali ketika kita foto dengan background putih gitu kan, salju dalam kurung, background putih. Aduh, salju itu nanti Mbak Queen pasti udah tahu banget ya. Salju itu menyenangkannya untuk 1 hari 2 hari. Tapi untuk di hari selanjutnya itu akan menjadi nightmare buat kalian. Kenapa? Dari listrik, tagihan listrik bakal bengkak. Kenapa? Kalian nggak bisa matiin heater. Kalau nggak pengen jadi es batu. 2, ya pokoknya kalian harus menjaga imunitas yang baik ketika kita harus keluar dengan pakaian lengkap, ya nggak sih? Kalau di Indonesia kan kita cuma pakai baju, pakai jilbab, udah keluar aja. Di sini nggak boleh seperti itu. Kalau balik-balik nggak pengen gemeteran. Next yaitu, dan yang kedua adalah apakah negara itu aman? Ini juga penting. Jadi jangan kalian apply atau mendaftar atau berminat pada satu negara di mana negara itu lagi ada konflik atau apa. Karena itu akan menyusahkan hidup kalian juga di sananya. Seperti itu. And then, yang ketiga adalah mengapa memilih negara tersebut untuk belajar. Ini pertanyaan yang penting banget karena masing-masing pemberi beasiswa biasanya menanyakan ini. Kenapa kok milih Australia? Kenapa kok milih UK? Kenapa Australia? Kenapa nggak di US? Seperti itu. Pastikan kalian harus bisa menjawab dengan baik. Saya memilih Australia karena begini-begini, maka dari itu saya nggak milih UK. Jadi jangan memberikan alasan maksudnya alasan pribadi gitu. Karena itu tidak akan didengarkan. Pastikan alasan itu lebih ilmiah. Seperti itu. Contohnya, kenapa milih Australia? Saya memilih Australia karena di sana terdapat jurusan saya yang sudah memberikan beberapa jurnal yang dimana itu akan menjadikan riset saya ke depannya. Itu kan lebih meyakinkan. Oh, ternyata ada tujuan ke depannya. Gitu loh. Jadi bukan cuma kayak saya memilih di UK karena saya pengen foto depan Big Ben. Aduh, itu tuh apa? Kamu mau rekreasi apa mau sekolah kan gitu kan? And then yang kedua adalah universitas. Universitas, mengapa memilih kampus tersebut? Ini sangat penting banget. Ini pertanyaannya yang tricky. Mungkin kadang kita harus mikir 3 hari 3 malam bahkan nggak cukup ya. Soalnya interviewer kayak gini. Kenapa kamu kok milih? Kalau saya ya, kenapa kamu kok milih Monash? Kenapa nggak milih Melbourne gitu loh? Padahal kan pelajarannya sama, maksudnya jurusannya sama-sama ada gitu loh. Nah itu kalian harus benar-benar bisa menjawab kenapa kalian memilih universitas tersebut. Kenapa, dan juga mungkin ranking dari universitas. Jadi gini, bagi kalian yang punya mimpi ke luar negeri dan mumpung kalian pengen kuliah ke luar negeri, kalau bisa masuk kampus yang the best world university yang masuk QS World Ranking 100 besar, kenapa tidak gitu loh. Setidaknya kita mencoba, kita percaya. Kalau kita udah yakin, insya Allah kita masuk seperti itu. And then, pertanyaan yang dari interviewer, sama ya sebelumnya saya udah bilangin, apakah yang membedakan kampus ini dengan yang lainnya? Sedangkan masing-masing mereka memiliki jurusan yang sama. Itu yang harus benar-benar kalian tahu jawabannya. Karena itu memang jawaban yang menjebak, ya nggak sih? Emang sih di Melbourne dan Monash sama-sama ada jurusan TESOL. Kenapa kamu nggak ambil di Melbourne aja? Nah, kalian harus tahu. Kalau saya, kenapa saya ambil di Monash, ya, kenapa saya ambil di Monash? Karena di Monash itu ada beberapa mata pelajaran di mana yang Melbourne University nggak punya. Di mana mata pelajaran itu emang mata pelajaran yang harus saya ambil. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah pertanyaan saya yang saya bawa nanti ketika saya menulis research. Seperti itu. Pastikan itu lebih spesifik. Jadi jangan cuma kayak, ya enggak, karena Monash lebih bagus daripada Melbourne, makanya saya milih Monash. Aduh, itu enggak diterima itu. Kalau saya jadi interviewer kayaknya mikir-mikir lagi buat nerima ya. And then, jurusan. Mengapa mengambil jurusan ini? Nah, pastikan kalian yakin kenapa ngambil jurusan itu. Jadi jangan setengah-setengah. Dan mengambil jurusan udah saya rinci tadi, udah saya bulatkan dengan yang 100%. Pastikan kalian matang, kalian sudah benar-benar bulat untuk mengambil jurusan tersebut. Kemudian, ini juga penting, ada kadang yang nggak linear ya. Apakah jurusan tersebut linear dengan profesi dan jurusan sebelumnya? Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin ketika S1-nya dia mengambil jurusan education, kemudian S2-nya mengambil politik. Nah, itu pastikan, itu kan nggak linear. Pastikan
hal-hal yang kalian masukkan ke dalam esai kalian dan hal-hal yang akan kalian jawab kepada interviewer itu benar-benar mulus dan sinkron. Seperti itu. Mungkin seperti jurusannya Mbak Queen, nanti Mbak Queen bisa jawab setelah saya ya. Jurusannya kan psikologi, kemudian kenapa kok bisa ke psikologi musik gitu kan. Itu kan rada-rada ke samping. Jadi itu gimana sih cara mensinkronkan antara S1 sama S2-nya? Itu harus ada cerita yang benar-benar smooth sehingga meyakinkan para interviewer kalian emang membutuhkan hal tersebut. Itu merupakan satu yang masuk akal gitu loh. Apalagi sekarang kan udah musimnya, emang sekarang musimnya zamannya interdisciplinary, yaitu pergabungan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Contohnya sekarang saya ambil kelas di mana kelas tersebut tidak cuma anak education aja, tapi ada anak math, ada anak art, terus ada anak musik juga di sana. Jadi kita satu kelas memiliki judul yang berbeda-beda. Jadi saya di sana dapat insight gitu loh. Ketika teman saya menuliskan ini, oh ternyata di musik pandangannya seperti itu. Oh ternyata anak psikologi pandangannya seperti itu. Ternyata education dari math itu seperti itu. Itu karena kita interdisciplinary. Jadi penggabungan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain itu lagi booming banget sekarang. Mungkin Indonesia juga udah banyak ya, nggak cuma di sini aja. And then setelah itu yang harus kalian sadari juga sebelum kalian memutuskan, kalian harus tahu mata kuliah apa yang akan kalian pelajari, terus beban tugasnya seperti apa, biar kita sadar, oh ternyata tugasnya nanti kita akan menulis 5.000 kata. 5.000 kata itu berapa page sih? Itu kita harus tahu. Kenapa? Seperti katanya Mbak Queen tadi, yang bilang ya, kadang sekalipun kita membaca jurnal, contohnya gini, kita udah baca 3 jurnal, di mana masing-masing jurnal itu ada sekitar 15 pages. Dari 15 kali 3 tuh sekitar berapa tuh? 45. Dari 45 pages yang kita baca, belum tentu kita bisa menuliskan satu sentence. Satu kalimat pun. Beneran. Jadi itu pengalaman pribadi. Jadi saya udah baca itu 3 jurnal, 4 jurnal dalam satu malam untuk mendapatkan suatu hidayah ya. Suatu teori yang benar, suatu yang menguatkan gitu loh. Jadi ketika kuliah saya itu kebanyakan kuliah argumen. Jadi kuliah argumennya itu ketika saya mengatakan bahwasanya metode ini merupakan metode yang bagus. Jadi kita harus memberikan alasan yang kuat. Kita nggak boleh cuma bilang metode ini adalah metode yang bagus karena itu benar-benar efektif. Buktinya mana? Buktinya adalah yang kita dapatkan dari riset-riset sebelumnya. Kita harus melampirkan hal-hal tersebut. Gimana caranya mendapatkan bukti tersebut? Kita harus banyak baca. Yang baca, kalau di Indonesia dulu masih S1 ya, baca 2 jurnal itu udah juara banget kan. Udah baca 2 jurnal. Tapi di sini baca 2 jurnal itu belum dapat apa-apa. Jadi 3 jurnal pun, 1 sentence pun belum dapat kadang. Jadi untuk mendapatkan hidayah tersebut, kita benar-benar butuh effort yang sangat besar, mengumpulkan beberapa stack of journal and the books, and you have to translate all the thing in your own word, dan itu benar-benar, Masya Allah banget untuk ibu-ibu seperti saya contohnya ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin, semua ibu-ibu pasti bisa, beneran. Kita harus ya, and then yang ketiga adalah itu what is your goal, what is your big plan, and then perubahan apakah yang akan kamu berikan untuk Indonesia. Dan ini udah dijelaskan banyak oleh Mbak Queen, yaitu kita harus tahu tujuannya kita apa, kontribusi kita ke depannya itu apa, kita ke depannya akan menjadi apa, dan apakah kita akan menjadi orang yang berpengaruh. Seperti itu. Itu emang pertanyaan yang sangat besar sih, yang kita harus memikirkan 3 hari 3 malam mungkin nggak cukup. Jadi set your goal first. Then next. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini aku dulu ya. Aku mau cerita aku dulu selama pas aku masih punya mimpi masih merancang mimpi untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Satu yang aku harus cari tahu adalah mencari sebanyak mungkin info beasiswa. Setelah aku udah set goals aku yang 100% tadi, ketika orang tua udah meridhoi, suami meridhoi, urusan sama Allah, dan kita udah yakin sama goal kita kemudian adalah sesuatu yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari tahu bagaimana caranya kita sampai pada tujuan kita, yaitu info beasiswa gitu. Kecuali kalau apakah kalian self-funding atau kalian biaya sendiri. Mungkin kalau self-funding, kalau kalian biaya sendiri, mungkin tidak akan seberat yang mencari beasiswa ya. Jadi tinggal berangkat aja, cus. Tapi akan lebih baiknya ketika negara sudah memfasilitasi kita dengan beasiswa, kenapa tidak kita menggunakan beasiswa? Ya enggak? Karena katanya masing-masing kita terlahir itu, kita memiliki jatah 2 miliar.
untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Jadi kita gunakan hal tersebut. Oke, saya dari mana sih saya dapat info beasiswa? Nah, kalian sebagai ibu-ibu, katanya Mbak Queen tadi, kita nggak boleh gaptek, kita harus melek teknologi. Jadi kalian tuh semuanya udah tersedia di internet, kalian tinggal browsing, tinggal klik. Jadi yang hal pertama yang saya lakukan, karena saya nggak punya koneksi apa-apa, karena saya ibu-ibu ya. Jadi yang saya cari pertama kali adalah Google. Google itu emang sahabat terbaik ya. Beasiswa, sering langsung keluarkan semua. Kemudian saya punya Instagram. Ketika kalian udah punya mimpi untuk melangkah ke depan, untuk belajar, pastikan isi Instagram kalian juga berkualitas. Unfollow situs-situs jualan, ya, itu bener toxic banget, dan juga situs-situs selebriti yang mungkin nggak ada efeknya, nggak ada nggak influence hidup kalian sama sekali. Pastikan yang kalian follow juga benar. Nah, kalau saya dulu pas masih masa-masa pencarian, yang saya follow adalah semua ini. Ada sahabat beasiswa, ini bisa kalian follow juga karena mereka itu memberikan informasi yang akurat pada tiap bulannya, bahkan tiap tahunnya, dan juga mereka itu membuka seperti kelas-kelas yang kita kelas-kelas beasiswa yang memberikan informasi bagaimana membuat motivation letter, remark essay kita dan lain sebagainya. Di sini saya ini saya bukan endorse ya, tapi saya ketolong banget sama mereka. Karena info-info dari mereka saya dapat memetakan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi karena buat mencari beasiswa itu bukan urusan 1 hari, 1 bulan, 2 bulan. Mbak Queen pasti tahu banget. Itu membutuhkan sesuatu yang matang, yang benar-benar kita harus tahu kita mau ambil beasiswa apa, kita mau masuk negara mana, tujuannya apa, terus fakultasnya apa, kita harus tahu. Seperti itu. And then, next. Nah, kalau yang ini guna banget bagi kalian, karena sekarang zaman udah banyak yang, maksudnya orang kuliah ke luar negeri itu merupakan sesuatu yang hampir sudah biasa, semua sudah bisa afford ya. Di sini ada sesuatu yang memudahkan bagi kalian yang ingin melanjutkan ke luar negeri, apalagi membawa keluarga. Jadi icon-icon ini merupakan education consultant yang bisa kalian hubungi, yaitu ada Lokito, ada IDP, ada Sun, ILC, Edward. Nah, tapi pastikan sebelum kalian datangi mereka, jadi jangan asal datang hahaha, tidak. Jadi sebelum kalian datangi mereka, pastikan tujuan kalian udah jelas. Kalian mau masuk ke kampus mana? Kenapa mau masuk kampus itu? Kenapa di negara tersebut? Karena mereka akan menanyakan dengan detail. Mereka tidak bermain-main dengan orang yang cuma setengah-setengah. Pastikan tujuan kalian udah jelas. Dan mereka akan lebih ngebantu lagi ketika dokumen yang kalian bawa sudah lengkap. Contohnya, kalian sudah mentranslate ada KK, KTP, seperti yang saya udah kasih tadi, dokumen-dokumen itu, dan kemudian apalagi IELTS-nya sudah dapat, mereka ngebantu banget, dan ini benar-benar gratis. Ini aku nggak di-endorse ya, tapi ini insight buat ibu-ibu di sana yang mungkin nggak tahu harus kemana, nanyanya kemana gitu loh, bikinnya gimana, mereka bisa kalian tanya, dan ini semua gratis. Nah, ketika kalian ke sana, apa yang harus kalian tanyakan? Ini penting banget ya, yaitu masalah financial. Yaitu kalian harus tanya ke mereka tentang living cost. Karena mereka sudah pasti tahu banget living cost itu di sana berapa, biaya per bulannya berapa, kalau kita bawa anak berapa, kalau kita bawa suami berapa, kalau anaknya 3 berapa. Mereka sudah bisa memetakan living cost kita di sana berapa. Jadi ketika kita sudah sampai di sini, kita nggak boleh kaget atau jantungan sama currency yang Masya Allah banget. Pastikan kita sudah well prepared dari Indonesia. Kita sudah siapkan semuanya, keuangannya dari Indonesia. Kenapa? Jadi jadi gini, nggak semua beasiswa itu memberikan tunjangan untuk keluarga. Itu yang harus kalian tahu. Kalian harus, sebelum kalian apply, kalian harus kenali baik beasiswa ini seperti apa. Mensupply kalian seperti apa, fundingnya seperti apa. Kalian udah harus tahu. Contohnya, salah satunya, kalau beasiswa LPDP untuk S2, tunjangan keluarga tidak ada. Itu yang harus kita sadari sebelum kita apply. Jadi kita harus sadar. Karena nggak ada tunjangan keluarga, sebelum saya apply, apa yang harus saya sediakan? Apa yang harus saya persiapkan? Maka saya pergi ke konsultan tersebut. Saya tanyakan living cost. Jadi biar nggak cuma jadi mimpi aja, kita harus siap secara batin, dohir, dan juga financial. Jadi ketika kita sudah sampai hampir ke garis finish, kita harus berangkat, kita harus tahu
berapa finansial yang harus kita cover tiap bulannya. Kenapa? Karena ketika kita baru sampai sini belum tentu pasangan kita atau kita dapat pekerjaan. Karena melihat harga rupiah yang berapa lembar cuma menjadi 1 lembar, itu sangat menyakitkan sekali ketika kita bawa ke pasar, you know. Jadi kita harus benar-benar tahu living cost-nya seperti apa. Kemudian kita udah tahu living cost-nya, kemudian kita harus tahu juga gambaran besarnya berapa uang yang harus kita siapkan ketika sebelum pemberangkatan ya, yaitu adalah visa berapa biayanya, kemudian di sana juga ada biasanya namanya medical check up. Jadi masing-masing negara itu beda, biayanya juga beda. Pastikan kalian udah tahu medical check up-nya masing-masing harganya berapa, apa yang akan diperiksa dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya health insurance. Health insurance itu kalau di sini wajib banget, jadi kita harus punya asuransi kesehatan. Kenapa? Di sini baik banget, Masya Allah. Jadi asuransi kesehatan itu nolong banget, jadi kita kayak sakit atau apa, itu semuanya di-cover. Dan bahkan melahirkan pun itu juga di-cover, katanya seperti itu. Jadi nanti kalau bagi ibu-ibu yang pengen cita-cita, pengen lahiran di luar, atau anaknya, kakaknya, di mana gitu kan, New Zealand atau di UK, lahiran di luar, insya Allah gratis. And then, deposit itu merupakan jumlah uang yang harus kita lampirkan ketika kita apply visa. Deposit ini untuk menunjukkan bahwasanya kita itu pergi ke negara tersebut bukan untuk menjadi peminta-minta atau tidak cukup hidupnya. Jadi deposit ini cuma sebagai, tapi aman. Deposit ini merupakan sesuatu yang cuma lampiran saja, yang dimana mungkin teman-teman bisa nutup deposit dari pinjam uang dulu. Karena jangan dipakai. Pinjam uang dulu, taruh di rekening kita, kemudian kita lampirkan, setelah itu kita bisa balikan lagi ketika kita sudah sampai di sini. Itu aman banget, dan kalian harus tahu itu semuanya itu hitung-hitungannya berapa, yang rinci, sampai transport pun. Jadi warawiri, contoh saya ini kan orang di Madura ya, konsultasi juga harus ke Surabaya. Kadang kalau via online aja nggak cukup, jadi harus datang. Dan juga kayak kita urus visa, medical check up, health insurance, itu semuanya harus warawiri kan. Pastikan ongkos warawirinya juga kalian hitung. Itu penting banget. Kadang karena hal-hal yang kecil kayak itu kadang nggak kerasa, ternyata habisnya juga banyak gitu loh. Itu juga harus dipikirin dari sekarang ketika kalian sudah memutuskan. Karena contohnya nih, udah tahu nih semuanya, ternyata living cost-nya segini, visanya segini, medical check-up-nya segini. Pastikan gaya hidup juga berubah setahun ke depannya ketika kalian menyambut menjadi awardi. Itu penting banget. And then, yang terakhir yaitu child tuition fee. Jadi kita juga harus tahu, contohnya anak kita udah mulai sekolah. Di sini sekolah wajib ya. Anak kita udah mulai sekolah, kita harus tahu anak kita mau masuk sekolah mana, kemudian tuition fee-nya berapa, uang SPP-nya berapa. Kalau di Australia sendiri, anak itu bisa gratis sekolah ketika ibunya itu S3 atau S2 research. Jadi S2 itu ada 2, ada S2 research, ada coursework. Jadi kalau coursework kita tuh kayak di kelas biasa, kayak di Indonesia, jadi ada presentasi dan sebagainya, ada lecturer. Tapi kalau research, kita cuma research saja. Jadi kalau di Australia itu sendiri, anak itu gratis sekolah ketika ibunya itu research atau PhD. S3, seperti itu. And then next. Nah, set your goal. Ini Mbak Queen juga menekankan ini, dan saya pun menekankan ini. Dulu ketika saya masa-masa pencarian beasiswa, saya benar-benar harus set my goal. You know, tiap bulannya saya harus tahu apa yang udah harus saya selesaikan, apa yang sudah saya harus gapai. Jadi gini, beasiswa itu banyak sekali. Saya nggak mau bilang cuma LPDP aja ya, tapi beasiswa itu banyak sekali, dan kalian harus mencari tahu itu melalui situs-situs yang saya berikan tadi. Jadi melalui situs-situs yang saya follow di IG maupun di Facebook ya, itu saya rinci beasiswa apa yang provide tiap bulannya. Jadi contohnya Juli, Agustus adanya beasiswa Erasmus buka, September, Oktober beasiswa Hungaria buka, kemudian November beasiswa Chevening buka. Kita harus tahu jenis-jenis beasiswa tersebut. Dan nggak cukup di situ aja. Ketika kalian sudah tahu jenis beasiswanya,
kalian juga harus mencari tahu beasiswa itu maunya orang yang seperti apa sih, awardee yang seperti apa sih, requirement-nya itu apa aja sih, persyaratannya apa aja sih yang harus kita kumpulkan semuanya, dan itu merupakan sesuatu yang 1 hari 2 hari nggak cukup ya, kita harus cari banyak baca, banyak tahu, dan banyak listing seperti itu. Dan termasuk negara tujuan yang seperti yang omongkan tadi ya, negara tujuan, kampus, itu merupakan sesuatu yang 1 hari 2 hari nggak selesai. Kalian harus benar-benar pikirkan matang-matang kenapa kalian masuk ke kampus ini, kenapa memilih negara ini, dan kenapa jurusannya ini, kalian harus benar-benar tahu. Nah, set your goal ini pastikan kalau emang kalian sudah memutuskan malam ini untuk kuliah di tahun depan, ya pastikan kalian sudah punya goals. Goals-nya itu macam-macam ya. Kalau saya tuh tiap hari saya harus ada plan. Nggak tiap hari juga. Jadi ketika tugas itu kan kalau di kampus itu udah kebaca. Jadi tugas itu deadline-nya tanggal segini, dikumpulinnya tanggal segini, kemudian ada revisinya tanggal segini. Itu udah ada di agenda besar saya. Dan jadi ketika bulan ini saya harus ngapain, bahkan bukan cuma bulan ini, minggu ini saya harus ngapain, bahkan setiap harinya pun saya mau ngapain, itu saya benar-benar listing, saya harus benar-benar saya listing semuanya, dan harus saya centang tiap harinya. Karena jadi ibu-ibu nggak semudah kayak masih single ya. Kalau masih single mah mau belajar tinggal buka laptop aja selesai. Tapi kalau ibu-ibu nggak cukup di situ. Yang ketika saya nih pribadi sebagai student, sebagai mother dan juga wife ya, yang ketika saya bangun tidur yang saya pikirin bukan tugas dulu. Jadi yaitu yang harus saya kerjakan dahulu adalah tugas rumah. Ketika tugas rumah sudah selesai, tugas anak udah kelar, maka pikiran kita akan jauh lebih waras daripada kita mendahulukan tugas kita dulu sebagai student, kemudian sebagai ibu dan sebagai istri. Kenapa gini? Ketika gini, ini pengalaman pribadi ya. Ketika saya lebih mendahulukan tugas saya daripada tugas keluarga, yang pikiran saya akan terpecah, pikiran saya akan terbagi. Ketika saya buka laptop dan ketika saya udah mulai beberapa senten, maka teringat, ya Allah, itu cucian belum dimasukin ke mesin cuci. Aduh, itu piring belum. Aduh, anakku belum makan gitu kan. Anakku belum makan. Aduh, gimana rumah belum beres. Itu pikiran pasti akan terus mengganggu. Tapi ketika kita sudah urusan rumah udah selesai, anak sudah aman, dan urusan keluarga udah kelar, maka mengerjakan tugas akan lebih baik. Dan juga, tapi jadi jangan pernah ditukar urusan sama Allah dulu, keluarga, kemudian belajar. Dan itu harus benar-benar sesuatu yang harus sinkron ya nggak sih? Dan kayak ngerjain tugas. Saya nggak mau nakut-nakutin kuliah di negeri itu susah, kuliah di negeri itu kayak tricky atau enggak. Semuanya kita pasti bisa, asalkan kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Manage itu kayak mana sih? Emang sih kayaknya nggak ada cukupnya gitu loh. Nggak ada cukupnya. Bahkan kalau kita harus lembur pun, ya kita harus lembur gitu loh. Jadi ketika anak harus tidur, jangan buka laptop dulu. Kenapa? Saya udah mencoba kan, saya harus ada eksperimen juga. Saya bereksperimen. Ketika ego ingin mengerjakan tugas daripada ingin menidurkan anak, ujung-ujungnya saya nggak bisa menulis beberapa kata. Yang seharusnya kita sudah dapat sekitar 50 kata atau 45 kata, tapi gara-gara anak-anak selalu berteriak di kamar sebelah, ujung-ujungnya kita nggak bisa nulis. Jadi mending urusan keluarga dikelarin, anaknya ditidurin, semuanya udah beres, hening. Kemudian mari kita buka laptop, jangan ikutan tidur anak ya, jangan ikutan tidur. Jadi kita emang harus begadang gitu loh. Tapi kadang begadang juga bikin kita nggak waras ya nggak sih paginya, bikin kita kayak kurang tidur, kayak pengen meriang gitu. Kita yang kayak hal-hal yang sekecil itu kita harus bisa menanganinya gitu loh. Contohnya kalian meriang, minumnya apa dong? Minum antangin bikin wedang jahe. Jadi jangan rewel jadi ibu gitu loh. Kita benar-benar harus bisa, benar-benar jangan banyak alasan. Aduh, aku semalam begadang belum tidur, aku nggak pengen masak. Itu nggak lucu. Jadi benar-benar kita harus multitasking gitu loh. Dan kalau ada waktu luang, anak udah main nih di luar. Contoh anak saya udah main di luar, udah berlari-lari, main bola depan rumah. Itu jangan ikutan main juga gitu loh. Anak udah aman, pastikan kita buka laptop, kembali ke laptop. Sekalipun kita nggak bisa nulis 10 kata pun atau 100 kata pun, tidaknya kita buka laptop itu akan lebih membawa kita pada vibe belajarnya gitu loh.
Kita bener-bener kita harus multitasking gitu loh. Bahkan saya pun, saya masak sambil baca jurnal yang akan saya, jadi tiap nih seperti Mbak Queen udah bilang ya, sebelum kita masuk kita punya beberapa bacaan yang harus kita baca selesai. Kalau kita nggak pengen kelihatan bodoh di kelas ya, kalau kita pengen kelihatan bisa berkontribusi di kelasnya, itu ada beberapa bacaan yang harus kita baca. Kalau kita nggak baca itu, kita di kelas tuh bakal kayak alien, jadi kayak cuma gitu, gak ada apa-apa. Jadi saya sambil jaga anak atau saya sambil masak. Bahkan saya seneng banget ketika lockdown udah dibuka, semuanya udah playground udah dibuka, itu lebih membantu saya. Jadi saya bisa bawa anak saya ke playground dan sambil baca-baca apa yang harus saya baca ketika sebelum masuk kelas. Itu benar-benar. Dan yaitu set your goals itu paling penting banget ibu-ibu. Jadi jangan cuma nanti saya mau gini, nanti saya mau gini, enggak. Jadi kalian harus benar-benar punya waktunya kapan kalian akan mengerjakan. Seperti itu. Then next. Nah, plan your work and work your plan. Jadi kalian udah kita udah ngeplan semua apa yang akan kita lakukan, beasiswa mana yang akan kita ambil, negara mana yang akan kita tuju, work your plan. Jadi jangan cuma jadi catatan yang sangat panjang pada tiap bulannya, goals kalian, pastikan work your plan. Jadi ketika kalian udah, jadi pasti ya, sebagai ibu-ibu ya, pasti ada masa kayak down-nya gitu loh. Aduh, kayaknya aku males deh yang mau belajar, aduh kayaknya ini. Nah, kalau sudah yang kayak gitu, cari-cari sesuatu motivasi. Cari motivasi di YouTube, motivasi buat dari teman, dari keluarga yang membangkitkan semangat kalian. Tapi, sekuat apapun kata motivasi, kalau kalian nggak beraksi, maka akan menjadi basi. Gitu. Jadi seperti yang Mbak Queen katakan tadi adalah aksi. Aksi. Jadi jangan cuma jadi plan rentetan jurnal rentetan perencanaan hidup, tapi pastikan itu menjadi sebuah aksi. Karena yang susah itu aksinya. Kenapa? Ketika kita baru mulai, banyak banget tantangan yang akan kalian jumpai baru pembukaan aja. Welcome aja tuh udah banyak tantangan yang kayak bikin kita maju mundur cantik, bukan kayak sehari ini tapi ya. Tapi ini benar-benar maju mundur yang dimana kita harus maju terus. Dan itu merupakan sesuatu yang dimana kita benar-benar membutuhkan kekuatan dari keluarga dan juga pasangan. Seperti itu. And then next. Nah, lelah. Pastikan lelah yang saat ini itu adalah lelah lillah, tahu nggak sih? Jadi lelah yang benar-benar bukan lelah yang tidak bermanfaat. Lelah kalian dalam belajar itu merupakan lelah yang tiap waktunya insya Allah menjadi pahala. Apalagi ibu-ibu ya, kalian tuh punya rencana buat belajar dan belajar sekaligus menjadi seorang istri dan juga menjadi seorang ibu merupakan sesuatu hal yang benar-benar kalau ditanya sih berat sih enggak. Cuma kalau kita bisa memanage waktu kita dengan baik, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar seperti yang Mbak Queen katakan tadi. Seperti yang penting jangan ditukar urusannya. Urusan sama Allah dulu, terus keluarga, and then baru belajar. Semua insya Allah akan berjalan dengan lancar. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan Mbak Fida. Kalau udah kita dengerin ya tadi penjelasan dari Mbak Fida yang subhanallah memberikan gambaran kita ya, para ibu-ibu muda, kalau sama kita pengen bahwa anak kita atau suami kita itu kayak gimana, bahwa di sana itu nggak cuma enaknya aja, tapi banyak yang harus sudah kita plan sejak di Indonesia gitu. Jadi benar-benar plan your work, then work your plan gitu. Nah ini pertanyaan yang pertama ini tentang
Tadi yang cara bagi waktu sudah dijawab sama Mbak Vida, ya kan Mbak Vida ya. Jadi selesaikan dulu urusan sama Allah, urusan keluarga, baru setelah itu bisa fokus belajar. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman. Apakah orang Indonesia di luar sana itu dipandang sebelah mata sama orang-orang luar gitu, Mbak? Kalau itu, karena saya diamnya di Melbourne itu merupakan state negara maksudnya suatu kota yang multicultural. Jadi di sini nggak cuma ada orang Asia aja, tapi ada orang Afrika, orang Eropa, bahkan orang USA juga banyak. Jadi hal-hal yang seperti itu, yang seperti media tayangkan itu nggak ada. Bahkan saya pribadi, demi nggak ninggalin sholat yang 5, saya sholat di parkiran loh. Jadi, karena dari segi nggak ada musolanya ya nggak sih? Dan saya untuk ngambil wudhu aja ya, di sini kan rata-rata semua kamar mandi kering gitu. Sesuatu yang basah itu merupakan sesuatu yang kayak nggak higien, sepertinya sih nggak higien gitu loh. Tapi karena saya membutuhkan wudhu ya, air wudhu ya, dimana saya harus wudhu di wastafel ataupun dimana mungkin Mbak Kun udah sering melakukan itu juga di UK ya, karena jarangnya masjid. Jadi mereka nggak langsung kayak ih kok gitu sih, enggak. Jadi kayak mereka cuek aja gitu loh. Bisa aja I'm gitu. taking a ablution. Iya, I'm sorry, I'm taking ablution gitu. I'm gonna pray gitu loh. Jadi mengjelasin ke mereka aja, mereka oke, fine gitu loh. Dan saya soalnya kayak di pinggiran di tempat convention hall. Jadi kemana-mana pastikan ya bawa sajadah seperti itu. Dan mereka kayak cuek aja. Kita mau sholat, mau qobliyah ba'diyah sampai selesai pun biasa aja di sini seperti itu. Iya. Jadi nggak perlu khawatir ya Mbak ya? Nggak perlu khawatir. Ya. Oke, lanjut. Ini tentang jurusan Mbak. Apakah kalau kita jurusannya S1, seumpama satu bidang, kita apakah harus jurusan yang sama persis gitu? Nah, seperti yang saya katakan tadi, sekarang musimnya interdisciplinary, yaitu penggabungan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, penggabungan antara satu jurusan dengan jurusan yang lain. Pastikan ketika kalian memutuskan untuk tidak memilih jurusan yang kalian tidak empu sebelumnya, pastikan itu sesuatu yang smooth, maksudnya kalian tahu alasannya kenapa menggabungkan antara keilmuan ini dengan keilmuan ini. Contohnya gini ya, psikologi sama bahasa, jurusan kok bisa sih kok S1 ngambil bahasa terus S2-nya psikologi, kok bisa? Emang nyambung dong. Dari apa? Dari psikologi kita bakal tahu proses perkembangan bahasa anak itu seperti apa. Dari pandangan neuroscience-nya bagaimana si bahasa itu bergerak di otak, itu kan ilmunya ada di psikologi. Jadi kita emang benar-benar harus tahu bagaimana mengkombinasikan ilmu tersebut sehingga meyakinkan examiner, interviewer, bahkan profesor kita untuk menerima kita. Jadi jangan setengah-setengah, karena harus gali lebih dalam lagi. Kenapa kalian harus memilih hal tersebut? Kenapa kalian akan menggabungkan hal tersebut? Dampak apa yang akan kalian berikan? Kemudian kontribusi apa yang akan kalian berikan untuk Indonesia selanjutnya? Jadi jangan setengah-setengah, kan harus tahu itu. Taunya dari mana? Dari banyak baca. Saya banyak tahu itu dari saya baca jurnal. Jurnal itu merupakan sesuatu yang up to date, yang dimana researcher itu bikinnya juga nggak main-main. Dan insya Allah kebenarannya itu saya nggak bilang 100%, cuma Allah yang tahu ya nggak sih. Tapi ketika kalian sudah banyak baca jurnal, insya Allah kalian bakal mendapat insight yang lebih. Jadi saya sempat berkali-kali ketika saya mengerjakan tugas, ketika saya mengatakan, jadi ada suatu teori, saya mengatakan bahwasanya teori ini merupakan suatu teori yang benar, yang bisa kita aplikasikan di ruang belajar. Ketika saya mengatakan hal tersebut, saya sempat goyah. Kenapa? Banyak sekali para researcher yang kontra dengan itu, sehingga menggoyahkan iman saya. Duh, iya ya, ternyata itu nggak efektif ya diaplikasikan. Karena researcher ini bilang itu nggak efektif karena hal tersebut, seperti itu. Jadi semakin kalian banyak baca, semakin kalian bakal memiliki pandangan yang lebih luas, sehingga mengkomunikasikan antara satu ilmu dengan keilmuan yang lain itu merupakan sesuatu yang memungkinkan. Seperti kelas saya itu isinya bukan cuma anak education saja. Jadi di sana ada anak art, ada anak music juga, ada anak psikologi. Jadi mereka menggabungkan bagaimana sih education itu bisa berkolaborasi dengan education, gimana sih anak math itu bisa berkolaborasi dengan anak psikologi, seperti itu. Itu benar-benar. Kalau anaknya Mbak Vida sekarang umur berapa, Mbak? Dia di sana sekolahnya kelas berapa terus? Anak saya masuk kindergarten
kayak TK-nya kali ya, kayak TK. Tapi dia bukan TK, dia lebih masuk pada preschool. Tahun depan dia udah harus SD, umur 5 tahun mau ke 6 tahun, seperti itu. Jadi setiap Dan hari gitu ya Mbak ya? iya, dan bawa anak itu dan menyekolahkan anak juga, itu merupakan sesuatu yang banyak sekali deg-degernya ya nggak sih? Gimana rasanya kita bawa anak dan anak kita belum tahu bahasa Inggris sama sekali. Dia cuma taunya yes, no, not given. Nggak ada not given, ini bukan IELTS ya. Jadi cuma ada taunya yes, no aja gitu loh. Jadi bawa anak di sekolah yang benar-benar native speaker yang ngomongnya bahasa Inggris, dan di sana nggak ada orang yang tahu bahasa Indonesia sama sekali. Yang saya sempat takut juga gimana kalau dia mau pergi ke toilet, atau dia bilang dia capek, atau dia bagaimana cara menunjukkannya. Dan ternyata apa-apa yang saya khawatirkan, apa-apa yang saya pikirkan, itu nggak ada yang terjadi. Semua berjalan dengan lancar. Sehingga ketika saya tanya, anak saya pulang sekolah, saya suka tanyakan, nak, di Zaidan namanya. Zaidan, di sekolah ngapain? Ya, main. Terus bu gurunya bilang apa? Bu gurunya bilang kita harus cuci tangan sebelum makan. Kok bisa? Emang Zaidan ngerti? Ya, pokoknya ngomong gitu deh, mah. Jadi anak itu memiliki insting lebih kuat daripada orang dewasa. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa, belajar itu kayak anak kecil, nggak takut salah. Nggak takut grammarnya error, pronunciation-nya error, ataupun ucapannya salah, atau susunan yang salah. Belajar seperti anak kecil. Dengan pedenya dia mengatakan no, atau yes, I don't know, I want that, tanpa dengan susunan yang benar. Dan hasilnya mereka lebih fluent daripada yang gede gitu. Maksudnya mereka tuh lebih lancar bahasanya daripada yang dewasa. Dan itu banyak ditemui di anak-anak teman saya yang sudah sekolah di sini. Bahasa Inggrisnya Masya Allah lebih jago daripada yang gede-gede. Bener-bener native speaker banget. Karena mereka cuma mengcopy saja tanpa takut salah. Tapi kalau kita yang udah gede, kebanyakan takut salahnya jadi nggak ngomong-ngomong, ya nggak sih? Apalagi sesama teman suka nyinyirin kan. Bagi kalian pelajar bahasa, sering nggak dinyinyirin sama temennya? Bukan gitu tau, gaya sok Inggris. Aduh, yang kayak gitu diminggirin aja teman-temannya gitu. Jika kalian ingin menguasai satu bahasa. Nyambung sama ini ya, kemarin itu saya kan teman-teman sempat bikin selebaran masalah IELTS-nya Mbak Queen. Mbak Queen masih on kan ini ya? Nanti saya protes karena nggak ada jawabannya nih. Gimana cerita itu kan di situ sudah spoiler sedikit kan, sampai nangis-nangis gitu. Terus habis itu apa yang dilakukan Mas Imet ini untuk membantu Mbak Queen dalam meraih IELTS yang dituju? Oke, jadi tadi kan saya sempat cerita kalau jangan pernah takut mencoba ya. Takut gagal tuh boleh, tapi mencoba. Benar. Temen saya dia baru dapat beasiswa, dikali ke-13 dia ngelamar beasiswa. Kalau saya baru bisa dapat nilai IELTS yang sesuai dengan syarat itu setelah 4 kali tes IELTS. Kalau satu tes IELTS-nya aja hitungannya udah 3 juta rupiah, tinggal dikalikan udah 12 juta. Kalau diuangkan bisa buat beli motor ya. Banget. Kalau nggak salah setiap 3 bulan sekali itu saya tes IELTS, saya coba, dan ternyata nggak cukup. Indo sampai kali keempat. Baru kali keempat itu berhasil. Ada suatu ketika tes ketiga itu kan deg-degan kan nunggu hasilnya gitu. Dan itu saya udah ngerasa kalau kayaknya ini bakal nggak ini juga, kayaknya bakal gagal deh Mas. Dan itu saya nangis. Nah, di saat kayak gitu juga suami saya juga pasti bimbang ya. Ini gimana sih? Tes bolak-balik, wes metu sakmene kok gagal terus. Itu kan juga fun kan buat suami saya sebagai yang aktor utama yang mencari nafkah kan. Apalagi saat itu suami saya hanya bekerja sebagai guru di pesantren. Gitu kan. Cuma ngajar di pesantren juga nggak bisa kan ngandalkan gaji pesantren, kan nggak bisa, jadi kan harus cari kemana-mana kan, cari uang. Nah itu, tapi akhirnya ada badai gitu kan, pertengkaran tidak bisa dihindari. Kemudian malam itu sudah mulai mereda dan kita komunikasi lagi. Mas, aku saya bilang gini awalnya, Mas, aku di sini udah mungkin nggak ada yang percaya sama aku ya, karena memperjuangkan itu sudah kurang lebih selama hampir 1,5 tahun untuk bisa beasiswa dan bisa dapat IELTS dengan nilai yang baik. Nah, terus kalau misalkan sampean juga nggak percaya sama saya, terus siapa lagi sekarang yang mau percaya sama saya? Sedangkan posisi saya juga sama saya. Jadi sambil nangis itu. Habis itu, tapi saya ternyata bilang gini, udah dek,
sama nggak usah khawatir. Tetap fokus belajar. Fokus belajar. Urusan rumah tangga biar aku aja. Nggak usah masak, nggak usah bersih-bersih rumah. Semuanya bisa. Kamu, tugasmu sekarang tuh cuma fokus belajar. Kita tinggal sedikit lagi, habis ini berangkat beasiswa udah dapat tinggal IELTS-nya. IELTS tinggal 0,5 lagi. Ya, Tapi walaupun 0,5 itu rasanya perjalanan. perjalanan. Nah itu. Jadi itu pesan suami saya. Aku percaya sama sampean. Aku cuma marah dan sedih karena aku nggak bisa melakukan apa-apa untuk bisa bantu sampean di situ. Gitu. Nah jadi saya sangat bersyukur ya. Saya sangat bersyukur suami saya itu sangat suportif. Gitu. Jadi ya saya tetap belajar 16 walaupun itu saya lakukan dengan 16 jam berada di kamar setiap hari. Esok hari Minggu. Saya cuma keluar kamar itu cuma untuk kamar mandi dan makan. Dan terus ke kamar lagi untuk belajar sampai ketiduran. Pokoknya setiap hari itu dihitung-hitung ya 12 sampai 16 jam lah di kamar terus untuk belajar Cambridge dari Cambridge IELTS 1 2 3 sampai 9 sampai semua itu hafal. Jawabannya hafal di luar kepala. Hanya di tes keempat itu saya berhasil dapat nilai 6,5. Itu dua-duanya nangis. Saya sama Mas Imet nangis juga. Saking bersyukur. Apa? Abis ini kita berangkat. Wah, biasa ya, Mbak. Kita habis berjuang keempat kalinya. Malah enak ya berjuangnya berdua gitu ya, Mbak. So sweet gitu. Dan ini ada yang tanya gini, Mbak. Mungkin dulu ambilnya kurs apa research study, Mbak Vin? Gini, sebenarnya dulu itu kan waktu awal daftar LPDP, saya ngambil jurusan musik terapi di Australia, di University of Melbourne. Tapi karena persyaratannya itu ternyata selain nilai IELTS yang tinggi juga ya, 6,5, tapi butuh 6,5 juga. Dan waktu saya udah dapat nilai IELTS 6,5 itu ternyata each band saya nggak 6,5 semua, bahkan ada yang 5,5. Tapi walaupun saya itu nggak bisa masuk situ, dan selain itu juga ada persyaratan bahwa harus ada bukti kualifikasi khusus skill musik dengan level 7 gitu. Nah, saya kan belajar sendiri, otomatis aku nggak bisa dong. Oh, berarti ini harus tebar jaring ke kampus yang lain. Akhirnya saya coba untuk apply di universitas yang ngasih buka aplikasi, yaitu di UK. Dan saya ambil jurusan psikologi musik, maksudnya yang masih sejalan lah ya, masih linear sebenarnya kan ilmu psikologi musik gitu. Yang dimana nanti outputnya sebenarnya juga bisa untuk terapi musik gitu kan, tapi lebih ke ternyata setelah dijalani itu lebih ke riset, walaupun sistem studinya coursework. Jadi saya ngambil coursework di kelas. Jadi nggak diajarin tapi diajarin riset, gimana riset psikologi musik gitu. Plus minusnya course sama yang research study apa, Mbak Vin? Kalau course itu ya sama kayak apa yang disampaikan Mbak Vida. Jadi kurang lebih sama kayak perkuliahan di Indonesia. Kita ada dengan dosen, ada penyampaian materi gitu ya, ada diskusi, ada tugas, ada essay, ada ujian. Tapi kalau research dari awal sampai akhir perkuliahan kita fokus ke riset. Kita fokus ke tesis kita, dan biasanya persiapan research ini itu akan dilanjutkan bisa dilanjutkan ke bagi teman-teman yang mau ngelanjutin ke PhD atau tahap degree gitu. Spesifik gitu loh. Kalau Mbak Vida sendiri sekarang ngambil yang apa, Mbak Vida? Sama, saya ambil coursework seperti itu. Cuma sama pelajarannya mungkin karena sudah gaya belajar juga kurikulum di luar hampir sama semua. Yang kita baca tiap hari itu adalah penelitian, dan kita diminta juga untuk meneliti. Tapi menelitinya bukan langsung ke lapangan, yaitu meneliti dari jurnal-jurnal dan riset-riset sebelumnya. Sehingga kita mengabukan suatu kesimpulan yang dapat kita tangguhkan argumennya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mbak Vida. Peran suami selama Mbak Vida sama Mbak Queen berkuliah di sana, apa tetap bisa bekerja? Mbak Vida. Ya, Mbak Vida. Nah,
kalau bekerja ya, mungkin kalau masing-masing negara itu beda dan juga jadi ini untuk secara garis pandang Australia ya. Kalau pekerjaan di Australia itu sangat mudah didapatkan ya. Apalagi kalau visa kita benar-benar visa-visa yang ori, soalnya di sini kan banyak pendatang. Jadi kalau untuk pengecekan visa aja, jadi kita apply kerja, pengecekan visa itu kita harus bayar lagi sekitar $40. Jadi kalau sebenarnya benar semuanya dari paspor genuine dan semuanya visa genuine itu prosesnya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi gini, mau kerja atau enggak itu adalah keputusan masing-masing kita ya nggak sih? Kalau suami saya untuk karena dia ingin melanjutkan kuliah juga ya, doakan semoga dipermudah jalannya. Jadi suami saya juga memutuskan untuk bekerja. Bekerjanya untuk apa? Biar dia bisa latihan speaking sama orang native. Tapi seperti yang Mbak Queen tadi katakan, native asli sini sama native-nya yang kita dengarkan di IELTS atau TOEFL itu benar-benar berbeda. Mungkin kalau Mbak Queen itu yang dia dengerin ke British-Britishan ya, yang R-nya udah hilang, water jadi water, di sini beda. Kalau di sini karena multicultural, di sini ada orang Malaysia, di sini juga ada orang Chinese dan juga dari berbagai macam. Dan saya mendengarkan banyak aksen yang Masya Allah banget di sini. Jadi dari antara satu ke toko yang lain, dan ketika saya juga mengurus listrik, internet, kemudian gas dan lain sebagainya, itu semua via telepon, itu benar-benar mengacu adrenalin saya. Kenapa? Masing-masing penerima teleponnya di sana itu dialognya beda-beda. Kalau orang India dialognya beda, orang Chinese beda, kemudian orang Malay juga beda gitu loh. Dan kita harus benar-benar paham apa yang mereka katakan. Sehingga tawar-menawar di pasar pun itu benar-benar beda banget. $2 bukan jadi $2 kalau untuk orang Chinese. Jadi kayak total. Saya banyak saya menyerap aksen-aksen yang Masya Allah banget dari mereka. Apalagi kalau orang India ya. Orang India yang itu pantainya, you talk to me like that, I think so. Jadi itu benar-benar kayak, saya bisa meniru, oke, ini orang India. Jadi saya, dari bahasa mereka, meskipun saya ketemu langsung, teleponan aja, saya tahu, oh, ini orang India, ini orang China. Itu kalau di Melbourne. Tapi kalau di bagian negara yang lain, mungkin kalau Adelaide atau Perth, mungkin beda ya. Tapi khusus Melbourne sendiri, itu multicultural. Jadi saya bertemu dengan orang banyak, jadi bukan cuma orang aborigin sendiri, orang native sendiri. Saya banyak belajar di sini. Dan untuk pekerjaan, kembali lagi ke pekerjaan di sini provide dan mudah sekali dapat pekerjaan, khususnya bagi kalian. Ketika sebelum kalian berangkat, pastikan kalian punya link. Jadi jangan berangkat ke sini dan kalian tidak punya link siapapun di sini. Kenapa? Karena masing-masing landlord ya, masing-masing orang yang memberikan fasilitas kita itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Tapi semua ada undang-undangnya yang mungkin kita nggak sempat belajar itu gitu loh. Pastikan kita harus punya kenalan, punya orang yang akan membimbing kita ketika kita sudah sampai di sini. Tapi beruntung, saya tuh sangat beruntung sekali, alhamdulillah, karena LPDP itu ada program namanya Buddy. Jadi yang menemani saya ketika saya baru sampai di sini itu buddy saya yang membimbing saya sepenuhnya sampai saya bikin accounts bank, bikin punya nomor telepon sini dan pengurusan lain sebagainya itu dibantu sama buddy saya dari LPDP seperti itu. Iya. Kalau Mbak Queen, Mas Iwet dulu kayaknya sempat course ya Mbak? Benar nggak sih? Nah, kalau di UK itu sebenarnya kita sebagai international students ya, kampus banyak juga menyediakan course gratis buat dependent. Oh, gitu ya? Suami atau istri kita. Terus mereka tuh pengen ikut sekolah ya, gitu. Biasanya tuh disediain ada course gratis gitu. Dan course-nya ini macam-macam. Ada course tentang hospital. Itu gitu. Atau course tentang fotografi atau course tentang apa gitu. Banyak banget macam-macamnya. Yeah. Bahasa Cina, bahasa Jerman itu banyak banget. Dan rata-rata yang jadi pengajar juga tim universitas sendiri gitu. Dan itu totally free. Jadi nggak bayar, ada sih yang berbayar gitu, ada yang berbayar dan tempatnya itu macam-macam, ada yang di kampus, ada yang di alun-alun, ada yang di masjid juga kayaknya pernah buka course buat dependent gitu.
Tapi kalau Mas Imet dulu, suami saya, karena beliau ini kemampuan bahasa Arabnya itu lebih bagus daripada bahasa Inggrisnya, jadi prefer untuk tidak bekerja. Sebenarnya kalau kerja bisa-bisa aja sih, asal 3 ya alasan. 1, ada lowongan pekerjaan. 2, bahasa Inggrisnya bagus, sehingga soalnya kalau misalkan kerja ya, misalkan part time gitu kan, kita kan otomatis dan itu harus punya skill komunikasi yang bagus kan, seenggaknya nggak cuma hai, nggak cuma gitu doang, what's your hobby gitu, enggak, tapi lebih gitu. Itu sulit bagi beliau, jadi beliau memutuskan untuk ikut course aja, jadi nggak kerja. Jadi persyaratannya ada lowongan, bahasanya bagus, terus yang ketiga mau apply. Kalau mau ngelamar, ya nggak dapat kerja. Gitu. Iya ya, Mbak. Sekarang pertanyaan terakhir gini ya. Kalau di sana, ini kan ada salah satu penanya yang mungkin deh aku di sana sendiri kayaknya nggak mungkin kuat gitu. Hubungan dengan mahasiswa lain yang dari Indonesia, itu kayak gimana? Coba dari Mbak Vida dulu. Kalau di Melbourne. Kalau saya, karena kemarin masa pandemi, jadi saya belum kenal orang banyak, tapi saya udah masuk ke beberapa komunitas di WhatsApp, dan mereka benar-benar ngebantu saya sekalipun mereka nggak tahu saya siapa. Jadi pertanyaan apapun, sereceh apapun, segak penting apapun, mereka jawab. Karena solidaritas kalau udah namanya ketemu sama-sama orang Indonesia, Indonesia mana Jawa, Madura, itu benar udah kayak saudara. Jadi jangan khawatir. Di sini jangan khawatir sekalipun, karena apa-apa semua serba virtual ya sekarang, karena masa-masa pandemi juga saya belum ketemu orang banyak, sampai ketemu sama komunitas LPDP pun masih belum terselenggara ya karena ini COVID-19. Jadi mereka benar-benar support saya sekalipun harus dengan virtual, terus cuma WhatsApp, itu benar-benar ngebantu banget. Karena pertanyaan yang kayak ya ban sepedaku bocor di mana ya, itu kan kalau kita nyari sendiri nggak mungkin, ngerti nggak sih? Oke, Google ban bocor di mana, kadang nggak valid. Jadi orang yang lebih pengalaman di sini itu benar-benar lebih ngebantu kita daripada Google itu sendiri, seperti itu. Kalau cari kayak rumah dulu juga dari alumni atau gimana, Mbak? Nah, kalau rumah aku lupa nggak. Jadi kalian slide-nya itu bisa dibagikan bagi yang butuh ya. Cari rumah itu banyak sekali aplikasi. Saya nggak disponsori lagi. Saya lewat ada namanya Gumtree. Itu di UK juga pakai Gumtree, Australia bahkan US Gumtree. Namanya Gumtree. Gumtree ya, Gumtree. Terus namanya juga ada juga salah satunya namanya real estate property. Itu di mana-mana juga ada. Kalian tinggal cari aja di Google. Atau student housing. Itu nggak cuma di Australia, tapi di belahan bumi manapun menggunakan istilah tersebut. Jadi aku pertama kalinya nyari-nyari seperti itu. Karena Allah tuh memudahkan segala urusan, sekalipun awalnya harus lewat proses deg-degan, ya nggak sih? Proses kayak galau-galau gitu loh. Kayak, bisa nggak sih? Jadi pertama kali saya tuh mencoba mencari melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Saya email satu-satu landlord-nya, dan mereka itu banyak yang nggak available gitu loh. Sekalipun available, persyaratannya saya harus inspection. Inspection itu kita harus lihat rumahnya dulu. Sedangkan saya di Indonesia, gimana caranya kan? Terus kita harus punya nomor sini atau apalah. Tapi setelah proses panjang itu, Allah menunjukkan saya pada satu nomor, di mana nomor itu provide rumah yang bisa saya tempati, yaitu dan orang Indonesia juga gitu loh. Jadi saya nggak pusing-pusing juga, saya take over. Jadi pastikan kalau kalian pengen ke luar negeri, mending kalau kalian mau sewa rumah atau apartemen, mending kalian take over. Take over itu artinya kalian membeli isi rumah mereka dengan beberapa uang yang dengan persetujuan sebelumnya, itu lebih baik daripada kalian ngisi sendiri. Ngisi sendiri itu jauh lebih mahal. Seperti itu. Dan saya seperti itu. Saya tuh beli isi rumah dia, jadi dia ninggalin rumah tanpa membawa isinya. Ya bajunya doang yang dibawa. Jadi kayak kursi, tempat tidur, dan lain sebagainya itu dari previous tenant-nya. Oke. Kalau dari Mbak Queen, gimana hubungan antar mahasiswa Indonesia kalau di UK? Sama kurang lebih sama lah. Ya, solidaritas itu nomor 1. Soalnya kita tuh kita sama-sama berjuang di negeri rantau, tanah rantau, dimana kita minoritas di sana.
apalagi yang beragama Muslim ya, itu ya masa sih ada temennya yang baru datang kan tanya-tanya kan nggak ngerti, atau masih kan nggak ngerti apa-apa kan, nggak ngerti apa-apa. Di situ kita nggak tahu beli beras di mana, beli cabai di mana buat nyambel. Bener. Kita nggak tahu apa beli alat elektronik, beli Magicom gitu di mana, dan bahkan kita baru datang itu ya belum tentu kita itu bisa makan, ya kan? Bener banget. Laparan itu alhamdulillah mereka itu sangat support gitu, sangat peduli. Waktu ketika baru datang ada seorang kakak tingkat itu namanya itu Mbak Nina, dan sudah berkeluarga juga di sana dengan membawa 4 putranya di sana sambil kuliah S2. Itu masih sempet-sempetnya nemenin saya apa kayak menyambut saya gitu di apartemen sambil bawa nasi sama telur dadar, dan itu unforgettable moment banget. Soalnya kita udah datang tuh udah dalam keadaan kelaparan. Bener banget. Gitu. Solidaritas nomor 1. Enggak walaupun kita jadi alumni udah beberapa tahun pasti masih nyambung. Gitu. Kalau soal pastikan berangkat kalian ada koneksi ya nggak sih? Iya. Itu penting banget. Jadi kita nyampe sini tuh nggak kayak AAIU nggak. Jadi kita benar-benar harus tahu kita menghubungi siapa. Itu penting banget. Iya, ya. Oke, udah jam 9 dan kita sudah ngobrol banyak tadi dari awal sampai akhir. Sepertinya ini sudah waktunya untuk Mbak Queen dan Mbak Fida untuk memberikan closing statement buat teman-teman semua. Monggo kepada Mbak Queen dulu. Oke. Teman-teman semuanya, buat yang mau melanjutkan kuliah di tahapan yang lebih tinggi, S2 maupun S3, walaupun teman-teman sudah berkeluarga, memang segalanya itu terasa tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan Allah yang maha kuasa ya, nggak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk meraih cita-cita. Jadi pastikan niat, tujuan itu sudah betul. Lillahi ta'ala lah istilahnya. Tuh. Niat, tujuan, dan perjuangan itu nanti akan seperti apa ke depan. Karena kesuksesan tuh nggak dilihat dari kita udah mencapai tahapan sudah ada beasiswa atau sudah kuliah, tapi malah setelah itu kita mau apa, action kita bagaimana, itu yang harus dilihat, itu yang harus diperhatikan. Jadi saya mau motivasi bahwa semuanya itu pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin, pasti bisa. Begitu, para zaujah dengarkan ya bahwa nggak ada yang nggak mungkin untuk para zaujah semua ini. Semua mungkin ketika kita sudah menyerahkan semua kepada Allah. Ada lagi Mbak Fir? Satu yang mau ini saya tambahin ya, ada kalanya kita itu memang dihadapkan pada situasi ketika kita itu tidak bisa abstain ya di dalam keluarga kita. Misal kita punya bayi, sementara suami kita juga nggak bisa meninggalkan pekerjaannya. Jadi kita harus siap-siap menurunkan ego kita untuk bukan melepaskan cita-cita, tapi menunda cita-cita saat yang tepat, gitu aja. Mungkin sampai anak kita mondok, atau mungkin sampai ada seseorang yang bisa jadi yang bisa membantu kita lah istilahnya, atau saat segalanya itu sudah tertata buat kita sampai kayak gitu. Oke, jadi menurunkan ego untuk mendapatkan waktu timing yang lebih pas gitu ya Mbak Queen ya. Oke, selanjutnya pada Mbak Fida bisa diberikan closing statement. Jadi saya jadi mempertegas punyanya Mbak Queen ya. Jadi tiga energi ini harus bersinergi, yaitu energi kita dengan Tuhan kita. Urusannya apa sama Tuhan kita, yaitu niat dan tujuan. Itu harus benar-benar mantap. Percaya bahwasanya semua universitas di dunia itu Allah yang punya. Semua beasiswa itu Allah yang punya. Kalau Allah menakdirkan buat kita, kalau Allah menuliskan itu buat kita, segalanya pasti menjadi mungkin. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum melangkah hal tersebut, pastikan hubungan dengan pasangan kita dan keluarga besar kita, itu juga harus 100%. Ketika semuanya sudah 100%, maka akan meruncing. Seperti itu, ketika sudah meruncing, doa apapun pasti insya Allah terkabul.
Seperti itu. Dan peran keluarga besar seperti Mbak Queen tadi katakan, peran keluarga besar itu benar-benar membantu banget, khususnya ketika kita dalam proses belajar. Itu akan lebih mudah sekali ketika ada keluarga kita yang mau membantu prosesnya, yaitu contohnya yang paling simpel, menjagakan anak kita ketika kita sedang menjalankan peran kita sebagai students. Itu benar-benar keluarga benar-benar ngebantu banget. Pastikan ketika kalian punya mimpi, jangan cuma jalan sendiri. Bicarakan dengan keluarga besar, bagaimana caranya keluarga besar itu memberikan jembatan buat kalian untuk menggapai mimpi kalian, mimpi kita semuanya. Jadi kalau kita doa sendiri, kita punya, oke, nggak apa-apa, kita nggak butuh keluarga besar, kita sama suami aja. Itu doanya kadang masih nyangkut di mana? Tapi ketika ayah kita, ibu kita, semua nenek, semua itu kita mintain doa, kita mintain dukungan, itu akan jauh lebih melangit daripada kita berdoa sendirian. Ya. Pastikan tujuan dan niat itu Mbak Queen udah berkali-kali tujuan niatnya, karena tujuan niat itu bukan cuma oke, aku pengen belajar gitu kan, fisabilillah, nggak cukup itu. Habis itu mau jadi apa, kontribusinya apa, dan ketika kalian sudah menggapai cita-cita kalian, apa yang akan kalian ciptakan, perubahan apa yang akan kalian berikan untuk Indonesia. Subhanallah. Terima kasih Mbak Queen dan juga Mbak Vida yang sudah 2 jam loh bersama Zaujah semua, memberikan kita edukasi dan juga share pengalaman gimana caranya ya jadi istri maupun jadi ibu tapi bisa mencapai cita-cita sampai ke negeri orang ya. Nah, terakhir untuk teman-teman semua, kami dari Bizaujati dan juga Cantrika Foundation, mohon maaf karena tadi sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi waktunya sudah habis. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini di konten-konten Bizaujati selanjutnya, ya. Jadi bisa nanti diikuti lagi, dan semoga kedepannya kita tetap bisa belajar bersama, menjadi wanita yang cerdas secara bersama-sama. Karena untuk empowering woman itu nggak mungkin sendiri. Kita harus punya circle yang baik, dan kelas wanita cerdas ini semoga bisa menjadi salah satu wadah untuk semua zaujah semua bisa mengembangkan diri, mengedukasi diri yang nanti bisa berguna untuk keluarganya maupun negara secara luasnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Vida yang ada di luar negeri, kepada Mbak Queen yang ada di Jember. Semoga apa yang sudah di-share tadi bermanfaat untuk semua zaujah. Saya yakin ini yang di rumah ini sedang mind blowing, wah pengen banget gitu. Semoga semuanya apa yang diinginkan bisa tercapai. Kembali lagi seperti apa yang Mbak Vida dan juga Mbak Queen sampaikan kepada kita tadi, jangan putus asa, semua akan mungkin jika kita bersama-sama Allah gitu, dan sinergikan tujuan kita, nggak cuma kita sendiri tapi juga dengan keluarga kita, pasangan kita, selesaikan urusan dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan pasangan. Setelah itu langitkan doa dan lakukan apa yang sudah di-planningkan. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga malam ini menjadi malam yang indah buat zaujah semua di rumah. Semoga mimpi yang indah dan juga mimpi itu bisa kita wujudkan dalam kenyataan. Dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye Mbak Vida, Mbak Queen. Baik-baik di sana ya. Bentar. Ya, bisa live aja kali ya. Live ya? Iya Mbak. Oke, dadah Mbak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.